Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat, semangat, dan masih tetap jaga kesehatan, dan tetap stay at home. Oke ya? Kali ini Ibu akan bercerita dengan kalian, akan bercengkrama sebentar ya, tentang keadaan saat ini. Oke, bagaimana 4 pekan sudah dilewati ya? Kalian di rumah, semua di rumah, ada yang bosan? Ada yang menggerutu? Atau ada yang masih tetap semangat? Oke, ya. Oke. Pada saat situasi seperti ini, pandemi COVID seperti ini adalah persoalan hidup yang mana harus kita lewati, harus kita rasakan, dan ini kita tidak sendiri. Seluruh di muka bumi ini merasakan keadaan pandemi, yang mana kita sebagai orang muslim, orang beriman, harus menerima ini semua dengan tawakal, dengan sabar, dengan ikhlas. Oke, ya. Tetap selalu bahagia, ya. Tetap happy, dan jangan stres, kuncinya. Semoga kita tetap sehat terus. Oke ya. Oke. Ibu akan bercerita yang mana nanti ini suatu contoh untuk bisa kalian lihat, kalian amati, kalian pahami. Alhamdulillah kalau bisa diterapkan dalam hidup kalian. Sebuah motivasi, nanti kamu bisa ambil kesimpulan, kamu mau mencontoh yang seperti apa di dalam kehidupan seperti ini, persoalan hidup yang tidak kita hadapi sekarang ini. Oke ya, kita mulai aja. Ibu akan bercerita tentang wortel, telur, dan biji kopi. Oke. Di dalam kehidupan manusia itu kadang tidak mudah. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, itu tidak sesuai. Kadang banyak tekanan, kita sudah bekerja lelah, kita sudah berusaha maksimal, tapi hasil tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita dituntut, kita diuji, kita ditempa akan bersikap seperti apa menghadapi itu semua. Oke, kita contohkan ibarat tadi wortel, kopi, dan telur. Oke, ada 3 mangkok, ya, masing-masing berisi. Yang pertama dimasukkan wortel, ya. Kemudian mangkok yang kedua kita masukkan telur. Mangkok yang ketiga kita masukkan biji kopi. Masing-masing direbus, ya, direbus. Rebusan air itu ibaratnya itu persoalan hidup.
Kalau istilahnya persoalan hidup, kalau dalam kenyataan, fakta kehidupan itu persoalan hidup. Oke, kita lanjut. Setelah ketiga jenis tadi, ketiga mangkok tadi dididihkan sekitar kurang lebih 15 menit, kemudian diambil yang ada di dalamnya. Yang mangkok pertama yang berisi wortel tadi, setelah direbus, ternyata sudah direbus menjadi sangat lunak. Yang kedua, mangkok yang berisi telur, yang awalnya telur itu lembek bahkan cair, setelah direbus menjadi keras. Dan yang ketiga, yang berisi bubuk kopi, itu setelah direbus malah mewarnai air. Ya, bubuk kopinya menjadi hilang dan malah memberikan aroma kopi yang nikmat dan harum. Dari ketiga proses tadi, kalau kita contohkan dalam kehidupan, sekarang kita pikirkan tentang kehidupan. Tadi air, ibarat air rebus, itu persoalan kehidupan. Ya. Bagaimana kita menentukan persoalan hidup, bisa menyelesaikan persoalan hidup, itu adalah kualitas diri kita. Oke. Hidup itu tidak selalu mudah. Hidup itu tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup sangat keras, bahkan sangat pahit. Oke. Tadi semuanya tidak terjadi yang seperti yang kita harapkan. Orang-orang yang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Yang Ibu sampaikan tadi, sudah bekerja keras, sudah maksimal, tapi hasil tidak sesuai dengan kenyataan. Itu akan menjadikan yang mungkin orang punya sifat seperti wortel, dengan ditempa, direbus dengan persoalan yang tadi serba tidak menyenangkan, akhirnya akan menjadi lunak, lemah, akan berarti hasilnya akan lemah. Karena tidak kuat tadi, akhirnya akan keluarnya hasilnya akan menjadi lemah. Contoh yang seperti wortel. Terus yang contoh seperti telur. Oke. Ya, ini tadi yang seperti wortel. Sudah masuk keras, keluar lemah. Masuk, direbus di tempat persoalan kehidupan, keluar karena tidak kuat, akhirnya lemah. Berikutnya yang seperti telur. Karena kita sangat lelah, karena kita kehilangan harapan, kita menyerah, itu tadi. Itu contoh dari wortel. Oke, lanjut. Yang seperti telur. Ya. Diawali dengan kelembutan, dengan peka. Setelah mendapat persoalan hidup ditempa, tadi direbus misalnya telur, akhirnya menjadi keras. Begitu juga kita atau seseorang yang awalnya lembut, peka, karena persoalan hidup yang susah, yang serba tidak sesuai dengan keinginan, dan dia hatinya keras, akhirnya membeku, akhirnya dia menjadi orang yang keras, sangat sensitif, toleransinya tidak ada, kasih sayangnya kurang, tidak ada kehangatan, dia selalu menemukan kepahitan,
di pikirannya hanya perasaannya beku, ya. Jadi jangan seperti telur, dan juga tadi jangan seperti wortel. Yang berikutnya kita seperti misalnya biji kopi. Kalau kita seperti biji kopi, insya Allah biji kopi direbus akan justru menghasilkan air dengan aroma kopi yang nikmat dan harum. Begitu juga seseorang atau kita misalnya ditempa persoalan hidup yang keras, tapi kita bisa melewatinya dengan sangat baik, dengan tabah, dengan ikhlas, akan bisa menundukkan atau melunakkan keadaan yang sesulit apapun. Nah, ibaratnya biji kopi tadi akan muncul memberi keindahan, aroma yang wangi pada air tersebut. Bisa dirasakan, diminum. Semakin panas airnya, semakin nikmat rasanya. Istilahnya semakin berat tempaan persoalan hidup yang kita hadapi, justru orang itu semakin kuat, semakin tabah, semakin bisa untuk menyesuaikan keadaan. Jadi kita harus bisa seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu yang baru, kita mendapatkan pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru, kemampuan yang baru. Kita tumbuh bersemangat, punya pengalaman. Ya, jadi kesukaran itu justru itu untuk pengalaman, seperti itu. Lain contoh dalam persoalan hidup sekarang, masa-masa pandemi seperti ini, kita harus mencontoh seperti biji kopi. Karena dengan mencontoh seperti biji kopi, kita akan kuat. Insya Allah kita akan bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Kita harus selalu bahagia. Kita harus berusaha untuk menumbuhkan rasa senang, rasa ikhlas, rasa sabar, supaya menghadapi seperti ini dengan tawakal, dengan berserah diri. Kita juga bisa membuat dunia sekeliling menjadi lebih indah. Kalau kita melihat sesuatu di sekeliling kita dengan indah, insya Allah kita pun akan merasakan keindahan di dalamnya. Karena itu, untuk sukses, kita harus selalu mencoba dan mencoba lagi. Kita juga harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar, kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Kita harus bisa terbang. Kita harus bisa memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, dan lebih tanggap lagi dari kesukaran yang kita hadapi. Nah, semoga kita mau menjadi apa ketika menghadapi persoalan dari contoh tadi, di situasi yang pandemi seperti ini. Apakah kita ingin menjadi seperti wortel, atau mungkin telur, atau bahkan mungkin biji kopi? Oke. Dari kesimpulan
contoh motivasi tadi, bahwa kita di saat situasi seperti ini, kita semua, kalian harus kuat, harus tadi ikhlas, harus tabah, harus happy, harus tetap semangat, ya, harus melihat sesuatu dari sisi manapun, dari segi kebaikannya, dari segi keindahannya. Jangan kesukaran itu kita lihat dari sisi buruknya, tapi sisi manfaatnya, sisi hikmahnya. Di balik kesukaran, insya Allah ada kemudahan yang akan kita dapatkan. Kita punya keyakinan seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang bisa menundukkan kesukaran tadi. Dan kita harus bisa menjadi seperti biji kopi. Oke ya, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan lupa bahwa selalu pakai masker. Oke, tetap semangat. Kalian bisa, kalian hebat. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Kita bisa bertemu lagi dengan tidak terbatas jarak. Kita bisa bersatu lagi di ruangan kelas yang begitu hangat. Oke anak-anak, ya, semoga kalian tetap semangat dalam daring pembelajaran. Dan sebentar lagi PAT, tolong jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar, berdoa, selalu berdoa. Semoga kita semua sehat, dilindungi dari wabah pandemi COVID. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sampai sini dulu untuk kesempatan kali ini. Ya. Salam sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah seperti biji kopi.